Halo sahabat Bikos. Di sini dengan Manda. Di sini dengan Hana. Pernah nggak sih lo merasa atau berpikir kayak, kok gue nggak paham-paham pas belajar sih? gimana sih belajar biar cepet ngerti? Kenapa sih belajar tuh susah banget? Pasti lo pernah berpikir kayak gitu kan? Nah, kenapa sih lo bisa berpikir kayak gitu? Kenapa tuh? Kenapa ya? Hal yang kayak gitu tuh bukan karena lo nggak bisa belajar atau nggak bakat dalam belajar, tapi karena lo masih belum nemuin gaya belajar yang sesuai sama tipe lo sendiri. Belajar itu satu hal yang sering banget diabaikan oleh seseorang. Dan banyak dari kita juga hanya tahu bahwa kita belajar dengan membaca buku atau mendengarkan materi di kelas aja. Namun sebenarnya setiap dari kita itu memiliki cara unik untuk menyerap informasi. Jadi bayangkan ini, lo duduk di kelas, terus guru memberikan penjelasan tentang materi. Tapi entah kenapa lo merasa nggak bisa nyambung gitu. Bukan karena materinya sulit, tapi kayaknya ada yang kurang pas gitu. Nah, itulah mungkin karena gaya belajar lo belum sepenuhnya dipahami. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya tahu apa gaya belajar lo? Coba ayo eksplorasi, apakah saat lo belajar itu lebih sering melihat, mendengarkan, atau bahkan sambil bergerak-gerak? Setelah lo tahu, baru deh sesuaikan cara belajar lo dengan gaya belajar lo. Misalnya, kalau lo tipe visual, nah lo bisa gunain mind map atau buat catatan visual. Kalau auditory, bisa coba belajar dengan mendengarkan podcast atau membahas materi dengan teman. Jalan-jalan ke dalam gaya belajar yang pas buat kita tuh kayak petualangan buat nemuin jati diri kita sendiri loh. Kayak apakah lo lebih suka ngeliat gambaran lengkap? Apa lebih suka belajar sambil dengerin sesuatu? Yuk kita eksplorasi bareng-bareng rahasia di balik cara belajar yang bisa buka potensi terbaik diri lo. Sebelum makin jauh kita menyelam ke dalam tipe gaya belajar, kita tuh harus tahu dulu apa sih gaya belajar itu. Gaya belajar adalah cara yang dipakai dan lebih disukai seseorang sehingga menjadi kebiasaan dalam proses belajar, yaitu bagaimana menangkap, mengatur, serta mengolah informasi yang diterima sehingga pembelajaran menjadi efektif. Dikutip dari buku Psikologi Pendidikan oleh Kucoyo, gaya belajar adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan individu dalam cara yang disukai orang untuk belajar. Setiap manusia yang hidup di dunia ini itu pasti memiliki perbedaan masing-masing, baik bentuk fisiknya, sifatnya, dan tingkah lakunya. Gak ada yang sama kan? Nah, dalam gaya belajar itu juga sama. Masing-masing orang pun pasti akan berbeda. Ada yang ini, ada yang itu. Seperti pepatah yang mengatakan, lain ladang, lain ikannya. Lain orang, lain pula gaya belajarnya. Setelah kita tahu apa itu gaya belajar, ayo kuy kita bahas macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini tuh gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Dan dalam gaya belajar ini, lo dapat memahami informasi lebih baik ketika disajikan secara visual. Ciri-cirinya tuh kayak melihat dan mengamati hal-hal kayak gambar, diagram, grafik, peta, dan lainnya. Sering atau suka membuat catatan dengan menggunakan bagan, tabel, atau spidol warna-warni biar catatannya terlihat sangat atraktif. Dan gaya belajar visual ini biasanya orangnya tuh lebih mudah mengingat apa yang dilihat. Tapi kekurangannya, gaya belajar ini itu butuh lebih banyak waktu buat mencerna informasi yang diberikan. Gaya belajar membaca atau menulis.
Gaya belajar yang ini tuh bisa memperoleh informasi hanya dengan membaca atau menulis di buku. Sedikit mirip gaya belajar visual sih, tapi gaya belajar yang ini nggak perlu menggambarkan kata-kata yang dipelajarinya lewat bagan atau presentasi yang menarik. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai gaya belajar ini tuh lebih senang baca artikel atau buku, lebih suka membaca daripada dibacain, suka nulis di buku catatan, suka nyari-nyari kata di kamus atau internet, dan cara belajar ini katanya tipe yang paling ideal diterapin di sekolah loh. Gaya belajar auditori. Gaya belajar ini tuh metode yang mengutamakan pembelajaran melalui pendengaran. Orang yang punya gaya belajar ini lebih bisa nangkep informasi saat dia dengerin informasi itu. Semisal lewat pidato, diskusi, atau lewat musik. Ciri-cirinya tuh lebih suka dengerin materi daripada baca catatan tertulis. Bicara pada diri sendiri saat belajar biar lebih mudah mengingat. Baca apapun dengan mengeluarkan suara, lebih bisa mengingat apa yang dia dengar. Orang dengan tipe gaya belajar ini sering dicap pemberani karena nggak malu buat ungkapin pendapatnya. Tapi kekurangannya, gaya belajar ini bisa bikin lo jadi pembaca yang lambat. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini lebih berhubungan dengan fisik. Contohnya, ketika guru lo nerangin anatomi tubuh kucing, maka lo harus menyentuh, mencium, atau merasakan sendiri bagian yang dimaksud biar informasinya tersimpan baik di otak. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar kinestetik adalah senang belajar dengan metode praktik, menikmati aktivitas yang melibatkan gerak tubuh, misalnya olahraga dan menari. Gaya belajar intrapersonal atau soliter. Gaya belajar intrapersonal ini cocok ketika lo lebih suka belajar di situasi yang tertutup atau privat. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar ini tuh lebih suka menghabiskan waktu untuk berefleksi dan lebih mengenal diri sendiri. Orang yang dengan gaya belajar ini lebih suka belajar sendiri daripada belajar bersama orang lain. Gaya belajar verbal linguistik. Gaya belajar ini dapat menyerap ilmu lebih baik dengan mendengar langsung baik secara lisan atau tulisan. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar verbal linguistik tuh suka membaca dan menulis, mempunyai kemampuan negosiasi atau berdebat, serta jago mengingat informasi berupa lisan dan tulisan. Gaya belajar interpersonal atau sosial. Orang dengan gaya belajar interpersonal atau sosial ini keterbalikannya dengan gaya belajar intrapersonal atau soliter yang lebih suka sendiri ketika mereka belajar. Karena orang dengan gaya belajar interpersonal atau sosial ini cocok buat orang yang suka berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan juga suka belajar dengan melibatkan suatu kelompok. Gaya belajar logis. Orang yang punya gaya belajar logis ini suka hal-hal yang berbau penalaran logika dan juga yang melibatkan suatu pemecahan masalah. Ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar logis ini punya kemampuan analisis yang tajam, jago menyelesaikan permasalahan kompleks yang melibatkan perhitungan, dan selalu berpikir berdasarkan fakta yang ilmiah. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan, apa nih gaya belajar yang lo punya? Dan dapat diketahui juga, lo tuh bisa menguasai gaya belajar lebih dari satu loh. Jadi, ayo cari gaya belajar yang sesuai sama lo.
Ini bukan aturan baku ya, jadi lo mungkin kombinasi dari beberapa gaya belajar, atau lo tuh bisa menguasai gaya belajar lebih dari satu loh. Dan itu wajar banget. Yang terpenting adalah menemukan cara belajar yang paling efektif dan menyenangkan buat lo. Jadi yuk eksplorasi dan temukan cara belajar lo yang paling pas.